Baik, anak-anakku semua, kita lanjutkan lagi tentang sistem gerak pada manusia. Tadi Bapak udah menjelaskan sampai ke gangguan pada sistem gerak ya. Salah satunya adalah fraktura. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang kelainan yang diakibatkan oleh sikap tubuh yang tidak benar ya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kamu bisa lihat sendiri gambarnya, ini orang yang normal, ini orang yang menderita kifosis, ini orang yang menderita lordosis, dan ini orang yang menderita skoliosis. Kamu bisa lihat perbedaannya. Ini semuanya terjadi karena sikap tubuh yang tidak benar. Oke, yang pertama kifosis. Kifosis merupakan gangguan atau kelainan dengan melengkungnya tulang belakang di bagian dada itu ke arah belakang. Jadi kifosis ke arah belakang. Ini ya, dia melengkung ke arah belakang. Ini ditunjukkan oleh gambar itu ya, yang pertama. Nah, ini ada di buku paket gambarnya. Terus yang kedua ada namanya lordosis. Lordosis melengkungnya tulang belakang ke arah depan. Lihat, ini ke arah depan. Jadi dia melengkungnya ke arah depan. Ini lordosis ya. Kemudian kalau skoliosis ya, skoliosis itu melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ya ke arah depan di bagian pinggang. Jadi seperti ini. Ini yang disebut dengan skoliosis. Ini semuanya terjadi karena sikap tubuh atau bisa juga karena faktor kegemukan ya. Itu skoliosis, kebiasaan duduk atau posisi duduk yang salah juga akan berpengaruh terhadap timbulnya kelainan tulang seperti ini. Baik, berikutnya tadi ada penjelasan tentang otot belum ya. Kita bahas tentang otot dulu. Nah, ini otot ya. Jadi otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi tulang kita digerakkan sama otot. Baik, nah untuk otot ini ada fungsi otot ya sebagai alat gerak bagian tubuh dengan cara mengencang tadi ya, kontraksi dan relaksasi. Oke, cara kerja otot kita bisa lihat di link ini ya. Jadi kalau di tampilan kalian ada link seperti ini, kalian bisa klik di sini. Nanti akan langsung tersambung ke YouTube. Di situ ada penjelasan tentang otot. Otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot menggerakkan rangka dengan cara kontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, otot memendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot memanjang. Dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menggerakkan rangka. Otot tersusun dari sel otot. Kumpulan sel-sel otot membentuk serabut otot. Serabut otot membentuk otot atau daging. Otot manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka, karena melekat pada rangka. Sel otot lurik berbentuk panjang, inti selnya banyak, dan terletak di tepi, serta memiliki bagian terang dan gelap. Otot lurik disebut juga otot tak sadar, karena bekerja di bawah kesadaran. Bayangkan kamu sadar saat mengangkat kakimu, bukan? Itu adalah pergerakan salah satu otot lurik. Otot polos. Otot polos berbentuk seperti gelendong. Inti selnya hanya satu, terletak di tengah. Otot polos disebut otot tak sadar, karena kita tidak menyadari saat otot ini bekerja. Ini berikut contoh gerakan otot polos yang disebut gerak peristaltik. Otot jantung. Otot jantung mirip otot lurik, tapi intinya hanya satu dan terletak di tengah. Otot jantung terdapat pada jantung, berguna untuk memompa darah.
Otot jantung juga bekerja tanpa kita sadari. Cara kerja otot. Nah, ini cara kerja otot yang Otot dapat menggerakkan tubuh karena otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot memendek, sehingga menarik tulang untuk bergerak. Sedangkan saat relaksasi, otot memanjang, sehingga mendorong tulang. Otot yang sering dilatih akan menjadi besar dan kuat. Otot sinergis dan otot antagonis. Ada otot yang bekerja sinergis dan ada otot yang bekerja secara antagonis. Otot-otot yang bekerja secara bersama-sama disebut bekerja sinergis. Otot-otot yang bekerja secara berlawanan disebut bekerja antagonis. Otot-otot sinergis melakukan kontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Otot-otot antagonis melakukan kontraksi dan relaksasi secara bergantian. Contohnya pada bicep dan tricep. Bicep adalah bagian atas dan tricep adalah bagian bawah otot. Saat menarik tangan ke atas, bicep berkontraksi dan tricep relaksasi. Saat menarik tangan ke bawah, tricep berkontraksi dan bicep berelaksasi. Kontraksi otot. Setiap hari kita melakukan kontraksi otot untuk aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki. Sedangkan otot rangka merupakan otot polinter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dan dari sistem saraf. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myofibril. Myofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen yang tebal dan tipis. Karena itulah disebut dengan otot lurik. Filamen yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian daerah tengah yang membagi daerah ini yang disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin dan garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat miosin kontraksi ADP dan fosfat ini akan memblok jembatan aktin miosin dalam miosin. Menjelaskan tentang kelainan pada tulang. Oke, ini kelainan pada tulang tadi sudah dijelaskan ya sama Bapak ya. Jadi kita coba ke tampilan yang tadi ya, kita lanjutkan lagi sistem gerak. Jadi fungsi otot tadi udah ya, cara kerja otot juga sudah. Kita sekarang coba ke satu materi lagi, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ini sistemnya tumpukan ya, kamu klik nanti. Nah, yang pertama meningkatkan kandungan kalsium, minum susu dan lain sebagainya ya. Silakan tiap hari itu ya minum susu. Kemudian berjemur pada sinar matahari. Ingat ya, penyerapan kalsium itu dilakukan atau dirangsang oleh vitamin D. Jadi jika kamu minum susu tapi tidak ada vitamin D, maka kalsiumnya tidak akan diserap. Jadi banyak berjemur ya, karena berjemur ini dapat mengaktifkan vitamin D. Kemudian memperhatikan asupan vitamin D tadi betul. Terus yang
ada di dalam makanan. Jadi vitamin